2017 ya, ini navy. Ya, ini masih bagus ya, never been used. Ini masih bagus banget. Buka toko aja Mami mana bisa, lagi PPKM kayak begini kan gak bisa buka toko sayang. Jadi di rumah aja. Lagian juga ini bukan bukan bisnis aku, cuman karena memang daripada tasnya nganggur terus ada di rumah. Lah, ini 2017 ada DB dust bag maksudnya ya, nih. Terus kemudian ada strapnya juga, strapnya masih bagus. Tadi banyak beberapa yang sudah tanya, cuman sekarang siapa yang duluan ya. 5 menit dia nggak transfer, kita kasih ke orang lain. Mami cincinnya lucu ya, masih belum bosen, masih belum dijual. Ini YXL. Ini masih bagus ya. Tuh. Oke, nggak putus-putus kan ya? Nggak. Oh. Nggak ya. Oke, aku kasih harganya di 23.950 aja. Dan ini masih bagus ya. Ini tahun 2017 ya. Ini asli ya, autentik. Aku nggak jual KW-KW dan aku siap untuk bertanggung jawab apabila tas-tas yang aku jual itu KW ya. Mbak, ininya mana sayang? Oke, langsung dijepret ya, langsung ya. Yuk, 1 2 23 langsung Mbak, 950. Oke. Ya, langsung dijepret. Yuk, 1 2. Oke. Mami jual tas doang ya, nggak jual baju. Hari ini nggak ya. Hari ini aku habisin tas aku dulu sebentar. Paling cuma ada 10 tas lah. Habis itu jam 12 zuhur istirahat, aku harus tidur ya. Oke, langsung ke ini. Nah, ini bagus banget. Bagus ya, cakep. Nggak blur kan di situ kan ya? Mudah-mudahan nggak blur ya di sana ya. Aku buka dulu. Ini aku buka. Ini Mbak pegang Mbak. Ini Gucci Dionysius. Ini ada dust bag-nya ya. Dionysius Red kalau nggak salah ya. Ini ada dust bag-nya tuh. Ini lagi zaman-zamannya semua pada punya tas ini, aku beli nih waktu itu ya. Jadi ini ada DB-nya, terus ada resepnya juga. Nih. Ada resepnya ya, waktu itu aku belinya di harga 40.995 ya, aku belinya di 40.995 sini dong. Nah, ini aku belinya di Senayan City tahun 2018. Nah, ini masukin ya. Ada paper tag-nya. Terus kemudian nih. Masih bagus ya. Tuh. Sebentar ya, aku review dulu ya sayang. Bentar lagi aku jawabin kalian ya. Ini masih bagus ya. Ini never been used, jadi nggak pernah dipakai sama sekali. Selama ini kalau beli udah ditaruh aja di lemari gitu. Tuh. Ya. Blur Mami, masa sih blur? Masa blur sih? Blur. Enggak ya? Oh enggak, berarti sinyal kamu sayang. Ya, ini aku belinya sekitar 40 juta, aku jualnya murah aja. Ini tahun 2018 dan ini nggak pernah dipakai sama sekali. Jadi kamu bisa panjangin begini, bisa begini, bisa gini, bisa begini. Aku kasih di angka 260 juta aja. Ya. Ini ya, 26 juta aja. 26 juta aja. 1 2. Oke, ini size-nya Mbak, coba ada ini nggak ukurannya? Aku size ya ukuran. Nah, diukur sayang Mbak. Coach sama MK Mami. Oh ya, bentar ya. Suaranya hilang masa sih? Suaranya hilang ya? Itu ada. Oh ada, sini Mbak sayang, pegangin sayang. Ada kok. Mungkin sinyal kamu sayang.
Ini size-nya, ini 29 ya, panjangnya. Lebarnya di 22 ya. Oke. Cek. Langsung udah di capture ya. Langsung satu lagi. Masukin CCTV-nya. Masih ada lagi nih. Ini lucu banget ya. Nggak hilang, nggak Mami ya Fahira. Ya. Keterangan lampunya kalau nggak gitu nanti nggak jelas. Kalau kan ini bukan untuk aku, tapi ini untuk tas supaya kalau ada bercak-bercak atau ada yang kotor-kotor di tasnya itu kelihatan gitu. Jadi ini aku kalau misalkan aku cuman live biasa nggak pakai lampu, tapi karena memang kita mau jualan tas, jadi kita harus nunjukin secara detail. Nih kayak gini nih kan ketahuan banget nih. Ya, harus pinter nyari duit ini biar bisa kebeli tas-tas branded bener. Gini loh, apa sih bedanya tas branded sama tas biasa yang bukan branded? Kalau tas branded itu kan pasti udah dijamin ya, dan leather, dan pasti kalau kamu pakai tas branded atau tas autentik ya, bukan tas branded, karena tas branded ada juga yang KW. Itu pastinya awet 5 tahun, 6 tahun, bahkan 10 tahun kamu masih bisa pakai gitu. Dan mungkin boleh dikatakan vintage. Tapi kalau misalkan kamu pakai tas yang KW, itu paling kamu berapa kali pakai, kamu udah jebol, terus kemudian malu juga kan. Kalau misalkan orang itu udah biasa pakai tas yang autentik, dia tahu nih, oh ini pakai KW, itu pasti tahu, nggak bisa bohong, nggak bisa dibohongin gitu. Mata-mata jeli orang yang sudah biasa pakai branded autentik itu pasti tahu ya. Nah ini, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Iya, disolawati. Ya, ini kok di sini tapi berhenti ya. Yang penting di sana enggak. Oke, aku langsung aja, aku buka ya. Kita bukanya dari sini. Ini Gucci merah ini, Mbak. Ini Gucci merah ya. Aku cuma punya dust bag aja, yang pasti nggak ada kotaknya, dan ini masih bagus juga. Pernah aku pakai 2 kali lah. Tapi ini dust bag pengganti ya, bukan dust bag dari Gucci ya. Tuh. Tinggal kalian bisa dibersihin. Memang masih ada kotor sedikit tapi ya, kalian bisa bersihin aja. Ini aku pakai ini cuma 2 kali, cuman karena ada di gudang ya. Sudah di gudang, maksudnya itu di lemari yang udah nggak pernah dipakai sama sekali nih. Aku lihat dari sininya masih bagus ya. Masih bagus. Tuh, masih bagus. Ya, masih bagus ya. Masih bagus. Itu masih bagus. Aku masukin dulu nih. Nih. Second ya belinya Mbak, katanya. Second ya belinya itu gimana maksudnya? Bekasan. Oh, kalau aku jual pre-love ini. Ya, second itu tulisan bekasan. Hah? Second tuh bekasan. Iya tahu. Second tuh bahasa Inggris Mbak. Iya. Makanya katanya. Enggak, kalau saya jualan pre-love Mbak. Kalau aku bilang excellence berarti itu masih baru, atau perfect itu berarti masih baru. Tapi kalau misalkan second harga itu iya ya. Jadi ini nggak pernah dipakai sama sekali ya. Dan ini chainnya juga masih bagus ya. Ini chainnya masih bagus. Oke, aku kasih harga murah aja. Ini 11 juta aja. Yuk cepetan, 11 juta aja, ini bagus. Bisa dicopot ini. 11 juta aja. Mau diukur nggak? Cekrek. Oke, diukur ya, pakai aku ukur dulu ya. Halo, Wahyu Castello masih bagus banget. Iya. Jadi kalau aku beli tas tuh ditaruh, nggak pernah langsung aku pakai gitu. Jarang banget. Jarang Dewi Persik megang tas gitu. Kalau megang pasti asistennya. Aku jarang banget megang. Kalau enggak, aku bawa dari rumah, ditaruh di mobil udah. Jadi cuman punya-punyaan aja. Yang penting aku punya aja gitu. 35 panjang lebarnya. Terus kalau panjangnya 24 ya. Nih ya. Kayaknya nanya dulu mbaknya beli secondnya.
Enggak dong, baru dong. Kalau kita beli secondnya, ada beberapa yang aku beli secondnya. Biasanya punya temen aku beli secondnya. Jadi kalau misalkan aku beli second, aku pasti akan ngomong second. Kalau misalkan beli baru, aku pasti akan ngomong beli baru. Kalau ini aku beli baru, ya. Karena di sini kalau ada resepnya aku pasti akan ngomong. Kalau misalkan nggak ada pun juga aku pasti akan ngomong. Seandainya pun kamu beli second atau beli pre-love ke orang lain, misalkan aku beli ke teman aku, itu sah-sah aja selama memang tas itu tas baru, tas bagus menurut kamu dan murah gitu. Ya, karena kalau misalkan kamu beli di counter, misalkan nih, kamu beli di counter itu lebih mahal, misalkan ngapain beli di counter? Ya udah mendingan beli di orang-orang yang kamu percaya, teman-teman kamu yang memang ingin ngejual tasnya, yang masih bagus kualitasnya gitu. Lampunya keterangan nih. Kalau untuk tas harus diterangin supaya mereka lebih jelas bentukan tasnya, ada goresnya atau tidak. Karena ini kan bukan live untuk aku sendiri gitu ya. Ini jualan tas, guys. Mana lagi ya? Yang ini nih. Enggak, yang kemarin yang di lemari. Ya coba taruh. Mana ya? Saya sebentar. Mana ya yang kemarin aku taruh? Dior. Matiin lampunya yang sebelah, Matiin lampunya yang sebelah. Oh, kalau begini, turunin aja. Diturunin aja ininya lampunya kalau nggak. Mana sih? Kemarin ada lagi kok nggak ada sih? Hah? Kemarin aku taruh. Dior mana ya? Dior apa? Dior yang ular. Ini nih. Oh. Kemarin taruh di sini. Iya, di mana? Keluarin. Nggak tahu. Sudah. Siapa yang ngambil? Di lemari atau gimana? Udah dikeluarin di situ ya? Iya, ada baru dikeluarin tadi yang di situ. Sini buka. Di mana? Hah? Ini dibuka. Ini. Nah, ini dibuka. Nah, ini sayang aku punya. Ini ada di sini. Enggak, ini sayang buka. Ini tidak pernah aku keluarin sama sekali. Aku kemarin lihat kalau kayak gini pas ya. Udah aku ini kurangin itunya lampunya. Nah, kemarin ayo guys, bangkit untuk usaha, jangan sampai tangan kita di bawah, berusaha untuk tangan kita di atas buat orang lain. Betul banget Mas Baher. Ya, ini aku punya ya, kemarin aku ngeliat mami teman aku jual tas ya. Aku nggak perlu sebutin namanya siapa. Dan ini aku beli zaman dulu banget, itu 180 juta ya. Dan sekarang Dior ini semakin kesini tuh semakin mahal. Cuman kalau ini kan memang limited edition ya. Ini medium. Aku punya satu-satunya. Dan aku sebenarnya sayang banget untuk aku jual. Aku ngeliat di tempat orang lain itu jualnya bisa 51 atau 53 juta gitu ya. Nah, kenapa sekarang jual-jual tas ini udah kebanyakannya penuh banget. Satu lemari lebih. Ini masih di rumah baru. Di rumah lama ada lagi. Nanti aku liatin lagi, satu dus masih belum lagi. Nah, aku sekarang yang di kamar aku khusus aku lagi koleksi Chanel. Jadi bermacam-macam Chanel, ada Chanel Boy, ada WOC, terus macam-macam. Tapi kalau ini sekarang aku nggak ke LV, nggak ke Gucci, nggak ke aku lain gitu ya. Oke, Dior aja kemarin aku jual. Ini Dior. Ya, ini limited edition dan ini bagus banget. Ini bagus banget. Orang lain jualnya sekitar 50 ke atas. Belinya pada waktu itu 180 juta. Ada resepnya. Aku ngeliat kok punya gue sama kayak punya gue dijual gitu. Tapi mereka aku nggak tahu ya, mereka ada nggak yang size medium. Aku punya yang ini size medium. Tapi aku punya satu doang. Hafal nggak punya berapa tas? Misal ada yang hilang, mami sadar nggak? Enggak. Tasnya udah kebanyakan ya. Ini size medium ya. Ini size medium, jadi aku lihat ada boxnya, ada kotaknya. Sebentar. Ini ada bisa di sling bag, bisa di hand carry. Nah. Masih ada pita-pitanya Mbak, aku harus masih lengkap ya, ini lengkap banget
Aku soalnya waktu itu mau pakai ini tuh sayang, aku sayang gitu loh. Jadi ini tahunnya waktu itu aku belinya tahun 2014 ya. Mungkin tapi kalau yang lain tahun 2010 kayaknya. Kalau aku lihat orang-orang ada jual kayak begini di tempat jualan tas-tas pre-love itu mereka tahun 2010. Nah, ini aku punya ya, aku masih belum lihat seller-seller yang lain jualan kayak punya aku ini di satu tempat itu doang, dan itu tahun 2010 dan aku ini punya 2014. Ini ada cardnya ya, ini ada cardnya. Aduh, ada cardnya. Terus kemudian ada buklatnya juga, ada dust bag juga, ada pita, ada boxnya. Aku kasih harga tas Dior Piton ini namanya, bukan buaya, Piton ya. Jatuh miskin ya, kok jualan udah nggak laku ya sayang. Terserah lu ya sayang, mau kamu bilang aku jatuh miskin kek, mau jatuh apapun, kasihan kamu ya, hidupnya tidak bahagia. Makanya yang penting aku nggak minjem tasnya, yang penting aku nggak butuh pengakuan untuk kaya. Lebih baik aku dibilang miskin, tapi ternyata gue punya sesuatu yang kalian nggak tahu gitu ya. Jadi jangan bangga kalau kita dibilang kaya, kalau kita hanya minjam say. Untuk apa ya? Mendingan kita harus apa adanya ya. Ini toh kalaupun gue jual bukan untuk gue say, buat orang-orang yang nggak punya ya. Jadi duitnya bukan untuk gue ya, tapi untuk orang-orang yang nggak punya. Nah, kalau kamu nggak pernah bantu orang atau hanya minta duit sama orang, mendingan kamu jual barang daripada jual diri, ya kan? Prostitusi lagi tutup say, PPKM. Yuk, ini jadi mendingan gue jual tas daripada gue jual diri ya say. Nih ya, ini Piton. Ketok aja palanya yang julid ember, udah miskin julid pula, gak berbagi berkeberkahan julid pula. Kalau gua mah duitnya udah jelas larinya ke baikhati.id, kalau dia entahlah kemana ya. Ini ya tuh, ini menandakan kalau orang itu tidak bahagia hidupnya karena nyinyir ya. Coba kalau dia hidupnya bahagia, kalian tuh harus bisa mengukur diri kalian kemampuannya di mana. Kalau sekiranya kalian tidak mampu, berusaha yang positif. Jangan iri sama yang lebih sukses dari kamu. Karena itu penyakit hati yang akan membuat kamu makin jatuh, makin nyungsep, bukan makin sukses gitu. Harusnya termotivasi. Oh iya ya, orang ini bisa sukses karena apa? Oh karena kerjanya halal, makanya dia berkah. Lah orang ini kenapa ya bisa melarat hidupnya dan bisa jatuh hidupnya ya? Kenapa? Oh berarti orang ini mungkin nggak berkah hidupnya karena dia jual diri atau prostitusi gitu. Jangan sampai digerebek amit-amit cabang bayi ya. Oke. Nih mohon maaf untuk yang di sini para malaikat atau orang-orang yang baik-baik saja. Yang sekiranya orang yang hatinya jelek, yang hatinya burik, queen burik, yang hatinya penuh kedengkian, yang sok kaya, jangan masuk di sini ya. Di sini khusus untuk orang-orang yang baik. Oke? Orang-orang yang baik karena apa? Karena dengan aku begini, berarti tandanya aku adalah wanita pekerja keras yang dimana duitnya itu jelas larinya kemana. Untuk baikhati.id, untuk menyenangkan diri sendiri dan keluarga, bukan untuk, maaf nih punten ya, bukan untuk terlihat kaya raya ya. Oke lanjut, ini aku kasih harga, ini boleh dilihat, ini medium ya. Tuh, masih bagus, ini masih bagus ya, nih lihat. Oke, berhenti nggak sih? Enggak ya? Ini tidak ada apa sih namanya? Tidak ada cacat sama sekali, tidak ada kiki sama sekali. Percuma nggak usah dijelasin, nggak nyampe otaknya. Betul, karena orang itu sudah ditutup hatinya. Ya, katanya mampu kok minta lipstick, kata siapa? Ih, kalau kata maling jangan percaya. Maling kamu percaya, kalau kata setan jangan percaya, kata malaikat baru percaya. Jadi kok malah gibah. Ya, yuk ini bagus banget. Jangan percaya dengan fitnah-fitnah ya. Ngatain orang segala macamnya lesbiola, dirinya sendiri lesbiola. Udah deh, aduh. Jangan suka ini. Kalau penakut nggak usah nyari babu untuk marah-marah di sini. Ini khusus untuk orang-orang yang mempunyai jiwa kesatria yang masuk di sini. Kalau orang-orang yang masih penakut, minggir.
Bosnya aja minggir kok penakut, apalagi anak buahnya. Jadi jangan mancing-mancing. Ya. Ini ya. Ini bagus. Ini bagus. Bagus. Ini aku kasih harga di 48 juta aja. Jadi kalian ini silver, ini gold hardware ya. Ini gold hardware ya. Kalau orang kaya masa lipstick diungkit-ungkit, ih say, nggak pernah, sorry ya. Dewi Persik itu mungkin ART-nya kali itu ya. ART-nya mungkin yang nggak, asistennya mungkin yang nggak penaruhnya, ya kan? Naruh di tempat lokasi syuting, lipstick ditaruh di sembarangan. Hi, masa gue pakai lipstick sisanya banyak banget? Ogah, gue mah pakai lipstick sama orang yang nggak jorok ya. Jadi, aduh. Kalau dia mah udah kemana-mana, aduh takut bibirnya gue ikut-ikutan doer, jangan deh. Yuk, ini 1, 2, 3 dicepret, say. Sebenarnya bukan kelas. Dia kalau mau bersaing sama saya, dia harus punya prestasi dulu. Ya, dia harus bisa nyanyi, dia harus bisa ngedance, dia harus bisa acting, dia harus jadi pemeran utama baru bisa bersaing. Kalau cuma modal bacot udah deh. Kalau kamu pingin naik prestasinya, Indonesia saat ini membutuhkan orang-orang yang berprestasi. Bukan orang-orang yang kebanyakan bacot, bukan orang-orang yang kebanyakan fitnah. Sekarang itu setiap detik harus dikasih kegiatan yang positif dengan berkegiatan yang baik. Ngapain sih kita di dunia entertainment tapi hanya modalnya ngebacotin urusan orang? Pentingnya apa? Coba setiap ada masalah, mana dia yang gak pernah ngebacot? Semua orang dibacotin. Padahal bukan siapa-siapanya, gak penting gitu loh ya. Jadi mendingan jualan. Dan kamu sebagai netizen juga harus pinter difilter yang sekiranya gak bagus. Aduh, masa pakai tanya sih, pertanyaan bodoh. Dewi Persik harus ngambil lipstick yang bener aja. Siapa yang maling, teriak maling gitu loh ya. Yuk. Lagi mana lagi ya? Nah, ini yang kemarin aku punya merah satu yang merah punya aku itu sudah sold. Yang ini punya temen aku ya. Yang kemarin merah punya aku, yang ini sudah sold. Yang kemarin udah sold. Semalam kan aku live kan. Kemarin aku kasih 14 juta. Ini punya temen aku. Nah, ini punya temen aku, dijual juga sama. Ini, Mbak, ini ada dashback nggak? Ini ada dashback nggak sih ya? Yang ini ada dashback nggak? Coba tanyain sama si Ira, ada dashbacknya nggak Ira? Nah, ini Alma merah. Ini ada kok, ada dashbacknya, ada strap juga, ada kunci gemboknya juga katanya. Iya, ada. Nah, ini di mana nih? Nggak ada nih, nggak dimasukin nih. Coba kalian cariin deh. Ini kalau nggak salah ya. Ini aku kasih harga di 15 juta aja. Ya. Emang nggak salah ngefans sama Mami. Makasih sayang. Iya dong. Setan mah kerjaannya suka ngurusin campur orang. Setan mah ngerjaannya ngebully orang. Setan tuh ngerjaannya tidak suka bahagia karena orang lain bahagia. Kalau malaikat atau orang yang baik itu senang melihat orang lain sukses ya. Orang-orang yang seperti itu mereka itu menggunakan ilmu-ilmu hitam yang sementara menangnya. Habis itu mereka akan mati hancur sehancur-hancurnya. Tapi kalau orang yang berjiwa yang mengikuti malaikat, biasanya dia memang diuji kesabarannya. Tapi berjalannya waktu dia akan menjadi pemenang. Itulah makanya Mak Lampir tuh pasti bakal takut sama Kiai. Makanya kalau ada setan di sini, langsung doain a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamu coba nonton sinetron Mak Lampir. Mak Lampir pasti takut sama Pak Kiai. Karena apa? Karena ilmu hitam dan ilmu putih, pasti ilmu hitam akan kalah dengan ilmu putih. Ilmu hitam itu sesaat. Contoh, dia menggunakan susuk, itu ilmu hitam. Dia menggunakan pelaris, itu ilmu hitam. Sesaat dia menang. Kalau ilmu putih tidak menggunakan hal seperti itu, dia lebih banyak berzikir tengah malam, sepertiga malam. Zikirnya ya zikir tentang Allah sendiri. Dia mengobati diri sendiri. Biasanya dengan berjalannya waktu memang si hitam ini akan menang, tapi sementara. After itu si hitam ini langsung kalau sudah mati akan mati selamanya. Tapi kalau ilmu putih sampai kapanpun tidak akan pernah mati. Tapi memang butuh kesabaran ya. Oke, langsung 15 juta aja, cepet 1, 2, 3 cepret. 15 juta udah mbak? Yuk, ini udah setengah 12. Satu, dua. Ya, oke. Chatnya si Jengger, kenapa? Nggak lagi ngomongin, aduh semua orang diomongin sama dia ya.
Semua orang diomongin, saya sudah punya cacatnya. Saya dapat dari mana itu The Winners Team yang hilang itu kemarin. Sampai saya capturein lucu soalnya. Tapi sekarang sudah ada The Winners Team 2 kalau nggak salah. Ya, iya tah? Aku mau follow deh, kayaknya lucu-lucu juga. Menarik deh untuk kita lihat tonton. Nanti kita tonton rame-rame ya, say. Oke, kita lagi ya.